Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Evi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Ibu? Baik, sehat-sehat ya Ibu ya kayaknya nih. Oke Bu, hari ini kita akan mengadakan praobservasi ya Bu ya. Oke, di sini ada tahapan-tahapannya nih Bu untuk observasi. Jadi sebelum kita observasi, kita melakukan praobservasi. Nah, setelah observasi, kita melakukan pasca observasi ya. Apa sih tujuan dari praobservasi? Yaitu tujuan dari praobservasi itu adalah sebagai untuk menganalisis data dan menganalisis data observasi, umpan balik dan refleksi Bu. Sedangkan tujuan dari supervisi ini adalah untuk memastikan kalau pembelajaran itu berpusat pada siswa dan tercapainya tujuan pembelajaran serta mengembangkan kualitas pembelajaran di kelas Bu. Nah, sekarang Bu Nurul ini akan melakukan observasi ya. Sebelumnya kita akan melakukan rubrik penilaian observasi Bu. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, sebenarnya tujuan Bu Nurul yang hendak dicapai apa? Oke, untuk tujuan yang akan dicapai itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara perubahan kebakaran dengan si pemanasan global. Yang ketiga, hasil kerja proyek dalam bentuk media kampanye, yaitu solusi upaya penanggulangan pemanasan global. Oke, luar biasa ya Bu ya, bagus sekali gitu ya. Terus selain itu, apa area pengembangan yang akan Ibu capai? Untuk area yang ingin dicapai, yang pertama kemampuan kritisnya, yang kedua mengembangkan kemampuan menjelaskan analisis data dari berbagai sumber yang diberikan. Terus yang ketiga, mengembangkan kemampuan menjelaskan hubungan sebab akibat dan membuat prediksi berdasarkan LKPD yang sesuai dengan topik menarik bagi siswa. Oke, baik ya Bu ya. Area pengembangannya tadi Ibu sebutkan ada 3 ya Bu ya. Oke, nah sekarang Ibu sudah menyebutkan tujuan pembelajaran dan area pengembangan. Nah, saya ingin tahu nih strategi dari yang akan Ibu gunakan apa sih untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan itu? Untuk strateginya, yang pertama diberikan kasus nyata dan dianalisis menggunakan bantuan infografis. Terus yang kedua, menyiapkan LKPD setiap kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil gaya belajar kemarin dan memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih kreatif lagi. Terus yang ketiga, memberikan siswa masalah kontekstual yang berkaitan dengan fakta-fakta perubahan lingkungan dan diselesaikan secara berkelompok menggunakan data aktual. Luar biasa Bu ya, strategisnya semoga bisa tercapai dan efektif ya Bu ya. Nah sekarang memanfaatkan media pembelajaran nih Bu. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran di kelas Ibu? Seperti apa sih bentuknya? Ya Ibu, jadi untuk pemanfaatan media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu Padlet, kuis, YouTube, PowerPoint, sama bahan ajar digital dan Smart School. Oke, lalu bagaimana mengaplikasikan media-media tersebut ke dalam proses pembelajaran, Bu? Oke, untuk yang pertama, siswa menggunakan gawai. Terus di kegiatan pendahuluan, saya akan memberikan apresiasi melalui Padlet. Terus kegiatan inti, saya menggunakan PowerPoint. Terus YouTube dan media digital lainnya. Terus yang terakhir, di bagian kegiatan akhir, saya akan menggunakan Smart School sebagai sarana murid untuk mengerjakan asesmen formatif. Oke, baik Bu Nurul. Nah sebelumnya Ibu sudah menyampaikan 3 area perkembangan tadi ya. Lalu yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana indikator ketercapaian atau capaian perkembangan murid dilihat dari 3 area perkembangan atau dimensi yang akan Ibu kembangkan. Untuk yang pertama, yang bernalar kritis, diharapkan peserta didik dapat mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan pendapat. Terus yang kedua, yaitu dimensi
mengembangkan, menjelaskan hubungan sebab akibat. Terus yang ketiganya yaitu dimensi mandiri. Diharapkan murid dapat meregulasi dirinya sendiri, dapat menggali potensi-potensi yang menjadi kekuatannya. Baik Bu, jadi Ibu sudah memetakan capaian dari ketiga dimensi tersebut ya Bu ya. Nah sekarang untuk sasaran observasinya nih Bu, Ibu akan lebih spesifik mengutamakan sasaran observasi di bagian mana Bu? Oke, yang saya fokuskan di bagian rencana aksi yang saya lakukan selama proses pembelajaran. Oke Bu, jadi Ibu akan memfokuskan kegiatan pembelajaran di rencana aksi ya. Nah, dengan pemanfaatan media digitalnya seperti apa Bu? Oke, untuk media digitalnya itu memberdayakan positif dan kreatifnya murid untuk memunculkan ide kreatif sehingga kebutuhan belajar dapat terpenuhi. Oke, semua sudah lengkap yang Ibu jelaskan ya. Sudah tujuan pembelajaran, area pengembangan, strategi, dan indikatornya. Nah, sekarang kita waktunya nih Bu, waktu observasi untuk diinformasikan ke saya kapan Ibu bisa ada waktu untuk melakukan observasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas Bu. Kira-kira kapan Bu? Untuk waktunya itu di hari Selasa Bu, tanggal 27 Februari 2024 jam ke 6.7. Oke, jadi Ibu akan melakukan observasi di hari Selasa tanggal 27 Februari di jam ke 6 ke 7 di kelas berapa Bu? Kelas 10B. Oh, kelas 10B. Oke. Nah, baik Bu Nurroh, kita sudah berada di penghujung sesi penutup ya di kegiatan observasi ini. Dan terakhir nih yang saya akan tanyakan, harapan Bu Nurroh apa sih dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Oke, untuk harapannya kualitas pembelajaran di sekolah itu lebih meningkat dan mewujudkan keamanan dan kenyamanan belajar murid sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan menyenangkan. Oke Bu Nurroh, semoga kegiatan observasi kita nanti berjalan lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nurroh. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.